Pak, tadi sempat dibahas juga soal istana, Pak. Kira-kira Bapak sebagai Camat Gambir udah pernah masuk belum ke istana, Pak? Itulah kelebihannya Camat Gambir. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Halo Sekjokpus, kembali lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita kedatangan narasumber seorang camat yang pastinya keberadaannya sangat penting di wilayah Jakarta Pusat, bahkan nasional. Siapa lagi kalau bukan Camat Gambir, Bapak Fauzi. Bapak, apa kabarnya pagi ini, Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya. Pak, kegiatan Bapak nih, Pak, di pagi hari ini, Pak, ada apa aja nih, Pak? Kalau pagi, saya biasanya, kebetulannya hari Jumat. Jadi pagi itu saya biasanya goes. Dan hari ini tadi saya sudah start jam 6 dari rumah. Perjalanan kurang lebih sekitar 20-23 kilo. Jadi jarak tempuhnya itu kurang lebih 1 jam. Jadi tadi sampai jam 7 lewat 10 menit, kemudian rehat sebentar, sehingga jam 8 sudah siap, sudah bersih-bersih, dan kita langsung apel dan lakukan aktivitas. Setelah itu jam 9 saya udah di sini. Ya kan, kita podcast ini. Nah, gitu kira-kira. Berarti udah fresh ya, Pak ya? Alhamdulillah. Siap jawab pertanyaan dari aku. Amin, ya, Pak. Amin, ya. Oke. Pak, ini ngomong-ngomong soal wilayah Gambir, Pak. Mungkin Sohib Jakpus belum ada yang tahu nih, Pak, apa aja sih yang ada di wilayah Gambir, batas wilayah, atau mungkin kelurahan-kelurahan yang ada di Gambir. Boleh cerita, Pak, keberadaan wilayah Gambir itu seperti apa, Pak? Ya, Gambir ini menjadi bagian salah satu wilayah kecamatan di Jakarta Pusat ya. Dari 8 kecamatan, Gambir salah satunya. Dan Gambir ini memang menjadi pusatnya Jakarta Pusat. Titik sentralnya di Jakarta Pusat. Kita tahu bahwa seluruh kawasan hampir semuanya pemerintah pusat itu berkantornya di Gambir. Dari mulai Istana Presiden, Wakil Presiden, bahkan kantor Pak Gubernur Jakarta pun ada di Gambir. Gubernur BI, Gubernur Lemhanas, dan semua kantor-kantor kementerian adanya di wilayah Gambir. Sehingga ini menjadi titik sentralnya, titik perhatian tidak hanya saja Jakarta tapi bahkan nasional. Bahkan ketika ada event-event besar pun ini menjadi titik perhatian dunia. Kita ada istana di sana, kemudian ada titik-titik vital lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Gambir ini. Sehingga kalau saya bisa katakan, ketika kita berbicara pusatnya Jakarta, ada di Jakarta Pusat. Tapi pusatnya di Jakarta Pusat itu adanya di Gambir. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, walaupun demikian, ada beberapa kawasan kita yang tergolong ke dalam selam area. Di beberapa kawasan kelurahan, contoh di kawasan Kelurahan Duripulo, itu di kawasan RW 7, 8, 9, 12, di kawasan Setiakawan yang berbatasan dengan banjir kanal, itu merupakan kawasan-kawasan yang tergolong kepada selam area ya, sehingga perlu penataan ke depannya. Di beberapa kawasan lain pun ada, di tiap kelurahan, di Cideng ada, di kawasan Tanjung Selor ya, kemudian di Putuja Utara juga ada, dan beberapa katakanlah tempat lain yang menjadi spesifikasi wilayah Kecamatan Gambir. Saya kira mungkin orang semua tahu. Nah, ketika kita membutuhkan, ya, ini pasti ketika mau beli handphone, nah, pasti kita ke ITC Roksimas. Nah, itu adanya di Gambir. Nah, itu sekilas gambaran wilayah Kecamatan Gambir. Jadi Gambir itu kompleks ya, Pak? Ya, apa aja ada di Gambir, Pak? Dengan kompleks kawasannya, sehingga permasalahannya pun menjadi kompleks. Pak, tadi sempat dibahas juga soal istana, Pak. Kira-kira Bapak sebagai Camat Gambir udah pernah masuk belum ke istana, Pak? Alhamdulillah sudah. Itulah kelebihannya Camat Gambir. Nah, kalau mungkin yang lainnya belum, saya sudah beberapa kali masuk ke istana. Ya, itu saat itu dalam rangka apa, Pak, masuk ke istana, Pak? Saat itu kita berkoordinasi terkait dengan tugas-tugas, utamanya juga kita berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden, ya, Sekretariat Presiden, menyangkut kawasan kebersihan lingkungan di seputaran veteran, merdeka-merdeka. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan masyarakat sekitar, sehingga kita berkoordinasi dengan Sekretariat Kepresidenan. Berarti selain pejabat DKI Jakarta, Bapak juga dikontak sama pejabat tinggi negara selevel presiden ya, Pak? Ya, kemarin kira-kira 2 tahun sebelum pandemi COVID, ya kita sempat berkoordinasi dengan Pak Heru, ya, Kepala Sekretariat Presiden, terkait dengan kegiatan pembangunan oleh Sekretariat di kawasan veteran, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke. Gitu.
menurut Bapak istana tuh seperti apa dalamnya Pak? Karena mungkin Sohib Jakpus juga belum pernah ada yang masuk istana Pak. Oh ya? Bapak udah dapat privilege nih Pak, bisa digambarin nggak Pak istana tuh seperti apa Pak? Ya semua pasti mengimpikan ingin masuk ke sana, ke istana ya. Termasuk yang saya, pasti Pak. Ya, yang pasti bahwa ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan ketika kita juga bisa, termasuk saya ada kebanggaan tersendiri ketika bisa masuk ke kawasan istana ini. Taman yang indah, ya kemudian tempatnya nyaman di dalam dan ini menjadi ketika orang lain tidak bisa terbatas ya masuk ke dalam, tapi saya atau kita bisa, kan pasti ada kebanggaan tersendiri buat kita. Itu. Oke. Ini juga selain ada istana, Gambir dan wilayahnya itu juga kan kawasan yang penting ya Pak di nasional bahkan di internasional. Kira-kira Pak menyikapi hal itu, Bapak sebagai camat tentunya juga punya tanggung jawab yang cukup besar nih Pak di sini. Seperti apa sih Pak? Ya, termasuk di dalamnya ada kawasan Monas, ya, Monumen Nasional. Kemudian juga kita agak ke timur sedikit itu ada Stasiun Gambir. Ini kan menjadi titik sentralnya penumpang. Moda transportasi kereta antar pulau Jawa ya terhubung di Stasiun Gambir ini. Sehingga terkadang terjadi penumpukan orang, penumpukan massa yang banyak. Nah, terkadang juga kelengahan ataupun keteledoran kita itu kita memastikan kawasan ini menjadi kawasan yang tertib, kawasan yang bersih, terutama kawasan Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan ini menjadi protokolnya di Kecamatan Gambir. Nah, oleh karena itu saya selalu mengkoordinasikan ini kepada pihak-pihak terkait. Jadi katakanlah misalnya dengan UPT Monas, kemudian dengan jajaran Bina Marga yang terkait dengan jalan, termasuk dengan pemeliharaan saluran. Jadi setiap harinya itu saya harus memastikan bahwa kawasan protokol ini harus bersih, harus tertib, tidak boleh. Kalaupun ada kegiatan yang seharinya dilakukan itu biasanya ada demo. Nah, biasanya demo mereka ingin masuk ke istana. Nah, terkadang menyisakan sampah, ya menyisakan kotoran-kotoran yang tertinggal. Nah, kita targetkan 1 atau paling lama 2 jam itu harus sudah pasca demo, pasca aksi ini semuanya harus sudah kembali bersih. Itu yang kita lakukan. Berarti Bapak ada di lokasi dong Pak saat aksi-aksi massa itu sudah terjadi pasti. Pak? Saya harus memastikan, ya oleh karenanya saya harus hadir di situ, melihat sejauh mana apa yang harus bisa kita lakukan. Jadi pengerahan petugas kebersihannya, termasuk berkoordinasi dengan suku dinas lingkungan hidup dan teman-teman satuan pelaksana lingkungan hidup di Kecamatan Gambir. Pak, termasuk PPSU juga terlibat di dalamnya. Oke. Selain ini Pak, Bapak selaku camat nih Pak, kira-kira Pak suka dukanya menjadi camat Gambir itu apa Pak? Suka dukanya, ya sukanya pasti di antara sekian penduduk Jakarta hanya Fauji yang camat Gambir, ya kan? Ya, jadi satu orang kan? Iya benar. Jadi hanya saya yang jadi camat. Nah itulah orang tidak ada 2 camat. Nah itu kelebihannya. Dan saya kira menjadi satu kebanggaan ya bisa bertugas di wilayah Jakarta Pusat ini, utamanya di Gambir. Pertama juga kebahagiaan bagi keluarga, juga saya kira orang tua. Saya bertugas di wilayah Kecamatan Gambir dan ya tidak terbayang bahwa saya bisa bertugas di Kecamatan Gambir ini, bisa ditugaskan dan alhamdulillah sampai dengan hari ini semua yang ditugaskan kepada saya semua bisa berjalan dengan baik. Ya saya kira ada permasalahan, ada persoalan baik di masyarakat ataupun di lingkungan, saya kira itu hal yang biasa dinamikanya dalam bertugas. Nah, saya melihat ketika ada permasalahan, ada persoalan, jangan dilihat itu menjadi permasalahan. Tapi itu kita lihat sebagai tantangan untuk kita ke depan. Nah, sehingga saya kan sudah cukup lama tugas, sehingga hari-hari yang saya lalui di dalam bertugas itu saya nikmati. Seperti saya lakukan setiap hari itu, saya kalau memonitor kawasan kelurahan, saya menggunakan sepeda. Ya mungkin saya sudah sering upload di media sosial saya, sering menggunakan transportasi sepeda. Yang pertama, saya ingin memasyarakatkan, ya
mempublikasikan bahwa sepeda itu tidak hanya buat olahraga saja, tapi untuk media transportasi. Nah, yang kedua, sebetulnya saya lebih menikmati, jadi enjoy. Dengan naik sepeda sambil melihat kawasan, lingkungan, dan kita bisa lebih dekat menyapa kepada masyarakat. Ya, kalau naik motor kan dia agak cepat ya jalannya. Nah, kalau naik sepeda kan bisa minimal say hello dengan warga yang kita berpapasan, itu saya lebih menikmati itu. Lebih enak. Mungkin gitu, itu juga Pak yang menjadi kayaknya semacam Bapak paling lama di Gambir mungkin Pak. Lama sebentar saya pikir relatif. Ya relatif. Ada sebelum saya mungkin yang di wilayah Kecamatan Gambir juga pernah ada tugas yang lama ya. Pernah. Ya, jadi buat saya yang penting saat ini saya diamanahkan menjabat sebagai camat Gambir. Ya saat ini juga saya harus laksanakan tugas itu dengan total, dengan sebaik-baiknya. Karena tugas kita adalah pemerintah memberikan layanan, memastikan masyarakat itu terlayani dengan baik. Tidak hanya bukan pelayanan sifatnya administrasi, tidak ya, tapi seluruh layanan publik harus diterima masyarakat, utamanya di Kecamatan Gambir itu dengan baik. Kalau tadi ngomong soal sepeda Pak, Bapak kan keliling wilayah dengan sepeda, terus juga menyapa warga. Kira-kira keluhan dari warga itu biasanya disampaikannya seperti apa Pak? Pengalaman saya selama bertugas, jadi efektivitas dengan menggunakan moda transportasi sepeda ini, jadi saya lebih menggali persoalan itu, permasalahan di masyarakat itu lebih terkesan informal. Nah, kalau informal biasanya masyarakat lebih emosionalnya lebih keluar. Ya, jadi tidak ada jarak lah ya, yang pemerintah dengan masyarakat tidak, tapi kita sudah menyatu dengan masyarakat. Ya katakanlah misalnya, Pak kemarin ada begini Pak gitu. Pak kemarin di sana ada ini, saluran di sana. Oh ya, jadi saya dari situ bahkan mungkin kita bisa lihat langsung ke lokasi secara bersama ya, cek fisik lokasi, misalnya saluran yang tidak lancar misalnya, langsung cek ke lapangan. Saat itu juga saya bisa hubungi potensi atau jajaran SSDA, sumber daya air. Nah itu bisa langsung melakukan tindak lanjut dari usulan ataupun permasalahan masyarakat yang disampaikan. Jadi lebih enak kalau misalnya kita dengan menggunakan sepeda, kemudian menyapa, bertemu warga itu lebih kesannya informal. Berarti sepeda ini bisa dijadikan role model juga untuk kinerja para pejabat di DKI ya Pak? Ya mudah-mudahan semuanya bisa seperti itu harapan kita, dan sekaligus saya kira sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat. Jadi tidak ada kedekatan hubungan emosional kita itu dengan masyarakat. Saking dekatnya nih Pak, ada yang curhat nggak Pak sama Bapak Pak? Ya ada juga beberapa gitu ya, jadi baik masalah keluarga ataupun persoalan-persoalan pertemanan lainnya. Saya kira itu menjadi hal yang wajar ya, ketika saya berkunjung di masyarakat, pasti mereka akan menyampaikan. Ketika ada persoalan, kadang-kadang menyampaikan. Buat saya itu hal yang biasa lah. Tugas saya untuk memberikan minimal membuat dia tenang, kira-kira gitu. Wah baik banget ini Bapak Camat ya, membuat warganya tenang. Amin. Pak, karena ini Bapak juga udah sering bersepeda, kayaknya Bapak punya klub sepeda deh Pak. Ada memang komunitas di Gambir itu. Boleh diceritain Pak sepedanya? Gambiko sekarang ini kalau nggak salah sudah berjalan 4 atau 5 tahun ya, 4-5 tahun. Jadi biasanya kalau kita tuh dengan teman-teman semua ya, jajaran ASN di Kecamatan Gambir, biasanya setiap hari Jumat nih, Jumat pagi itu yang kita secara bersama, dan Minggu. Nah, kadang-kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita ambil waktunya yang agak senggang. Justru kalau buat kita yang bekerja di kecamatan kelurahan, biasanya waktu yang agak senggang itu justru Sabtu. Nah Sabtunya yang kita ambil untuk kita refresh, misalnya kita goes di kawasan Sentul, misalnya kita goes di kawasan katakan Alam Sutra gitu. Ya kita bukan untuk gagah-gagahan juga sih ya, pembalap tidak ya, tapi lebih menikmati hari saja dengan menggunakan sepeda, itu lebih nikmat. Bapak nggak mau ngajak saya sepedahan Pak?
Boleh, ayo dengan teman-teman di sini boleh kapan waktu sepeda. Dengan Pak Wali juga pernah melakukan hal yang sama, Pak. Oke, siap. Iya. Ditunggu ya Pak undangannya Pak. Baik. Ya. Oke, Pak, boleh cerita sedikit Pak sebelum jadi camat, Bapak ini kemana aja sih Pak dinasnya Pak sebelumnya atau Ya, lulusan saya mana? memang berkarir dari bawah, ya betul-betul sejak tahun 94 saya bekerja sebagai staf di kecamatan. Kemudian beranjak terus pada 96 saya menjadi kepala urusan, kemudian tahun 2000 saya menjadi sekretaris kelurahan, 2003 saya menjadi lurah di 2 tempat, Kelurahan Kartini dan Karanganyar dan Kartini. Kemudian saya sekcam pada 2007, kemudian wakil camat pada 2010 dan pada akhir 2014 saya dipercaya menjadi camat Gambir sampai dengan hari ini. 2014. Jadi betul-betul saya melalui semuanya proses itu dari bawah sampai dengan hari ini saya duduk sebagai camat Gambir. Oke, dari bawah ya Pak ya. Kira-kira resepnya apa Pak? Biar sampai bertahan Pak. Kadang-kadang kan yang baru-baru ini suka agak menyerah gitu Pak. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Buat saya gini, sederhananya tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, tergantung kitanya mau menyelesaikan atau tidak. Itu aja. Jadi kembali kepada kita. Selama kita melakukan pekerjaan itu dengan penuh semangat, kalau saya lebih kepada lebih dalam lagi. Kita bekerja dengan hati. Nah, jadi apa yang kita lakukan, dimanapun kita ditempatkan, dengan kita niat Bismillah, bahwa itu menjadi bagian ibadah kita. Nah, insya Allah itu menjadi keberkahan ketika kita bekerja. Ya, persoalan lain disiplin dan lain sebagainya, saya kira itu normatif, ya normatif. Ya, ketika orang disiplin, waktu, manajemen waktu, saya kira itu yang juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Oke. Pak, ke depan nih Pak di wilayah Gambir Pak akan ada kegiatan apa Pak? Karena kan ini wilayahnya cukup penting di wilayah DKI Jakarta Pak. Bisa dicerita Pak buat slide Jakpus Pak? Ya, mudah-mudahan ini hari ini kan kita sudah kemarin Pak Gubernur sudah mencanangkan Ulang Hut Jakarta, Jakarta Hajatan ke 495. Nah, mudah-mudahan kita juga nanti akan melakukan aktivitas pada skala kecamatan ya. Sudah kita komunikasikan dengan teman-teman, ada lomba video, pembuatan video, bahkan ada lomba pantun. Kemudian juga nanti kita juga akan dengan teman-teman komunitas sepeda kita akan semacam fun bike gitu ya di lingkungan, sekaligus mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian juga ada kegiatan yang sifatnya kalau orang Jakarta atau Indonesia ini kan banyak pada hari-hari besar Jakarta atau HUT RI ada lomba-lomba yang sifatnya hiburan masyarakat. Nah, kita juga nanti akan buat seperti itu. Teman-teman karyawan, teman-teman staf di seluruh Kecamatan Gambir, nanti kita akan buat lomba seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa terselenggara. Kapan waktunya Pak? Rencana pada hari Jumat tanggal 25 Juni ya kalau nggak salah ya, 25 Juni. Jadi paginya kita udah setar, kita goes bareng, kemudian nanti finishnya di satu titik. Nah, kita nanti akan mengambil tempat di Arpetra Mustika, Kelurahan Cideng. Nah, di situ nanti kita selenggarakan lomba termasuk pengumuman lomba-lomba pemenang tadi ada lomba video, lomba pantun dan lain sebagainya kita umumkan di situ. Oke. Ini buat teman-teman Sohib Jakpus Pak yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Gambir untuk dapat informasi lombanya tuh harus kemana nih Pak? Nanti kita publikasikan melalui media sosial kita ya, ada dari Instagram kita Kecamatan Gambir. Kemudian di beberapa pemberitahuan lain yang agak cepat kan sekarang juga seperti itu modelnya ya. Nanti kita juga bisa publikasikan melalui flyer di WhatsApp gitu misalnya, atau pemberitahuan-pemberitahuan melalui para lurah nanti diinformasikan kepada masyarakat. Oke. Terakhir nih Pak, pesan-pesan Bapak Pak untuk warga Gambir Pak, kira-kira apa Pak? Pesan saya kepada warga Gambir, ini sekarang masih pandemi, yang terkait pandemi. Kuncinya adalah hidup sehat, makanan bergizi, kemudian mengatur waktu dengan baik dan makanan sehat. Ketika itu sudah sehat semuanya, insya Allah aktivitas yang lain bisa dilakukan dengan optimal.
Jadi saya pesankan kepada warga masyarakat di Kecamatan Gambir khususnya untuk selalu tetap sehat. Itu aja Pak. ya. Oke, makasih banyak nih Pak buat bincang-bincangnya seputar wilayah Gambir Pak bersama J Podcast Pak. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Oke. Demikian teman-teman Sohib Jakpus edisi J Podcast kita kali ini. Nantikan episode selanjutnya tentunya dengan narasumber yang pastinya lebih keren dan lebih kece lagi. Dah.